Baik, halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wicaksono. Saya dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2025, dengan NIM 44022563032. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar bersama mengenai looping atau perulangan. Tidak terasa kita sudah mempelajari beberapa materi, mulai dari yang paling dasar yaitu mengenai algoritma dan pengertiannya, variabel, tipe data, operasi, dan seterusnya. Nah, pada video ini kita akan mempelajari mengenai fungsi, dimulai dari pengertian fungsi, return value, parameter, dan lain-lain. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya dengan baik. Oke, langsung aja. Di sini ada sebuah pengertian fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Jadi, fungsi itu adalah sebuah blok yang udah terstruktur yang kita bisa panggil berulang kali atau kapan aja. Ketika kita sudah panggil, nanti kodenya itu akan berjalan tanpa kita harus menulis ulang kode tersebut. Gitu. Fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Contoh kodenya di sini. Ini fungsi itu di Python ditulis dengan def, terus ininya variabelnya kurung kosong, terus print, halo, selamat belajar Python, terus ini sapa dalam kurung apa hashtag halo selamat belajar Python. Ini kayak contohnya gitu teman-teman. Nah di sini tuh ada lebih ininya lagi. Def ini identitas. Jadi untuk menunjukkan sebuah fungsi. Hello itu nama fungsinya. Terus nah di sini tuh nih lihat teman-teman. Kalau kalau di bagian sini sejajar ini masih satu fungsi. Sedangkan kalau di sini itu udah beda fungsi, udah beda eh, apa algoritmanya, udah beda, udah bukan jadi satu lagi. Tetapi kalau sejajar seperti ini masih jadi satu kesatuan. Di sini ada body atau isi fungsinya, print hello atau print word. Selanjutnya ada parameter. Parameter itu input untuk fungsi. Parameter adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Contoh kodenya di sini. Def, nama fungsinya, terus isinya, print, ini, halo, nama, terus sapa nama, terus misal contohnya Rehan, terus langsung halo Rehan. Nah, di sini def, ini harus printnya tuh sejajar di sini, fungsi untuk menjadi tetap satu kesatuan. Terus fungsi dalam kurung, nah ini parameter. Parameternya itu di dalam ini. Terus print parameter. Selanjutnya jenis-jenis parameter dalam Python. Posisi parameter, urutan harus sama, keyword parameter, panggil berdasarkan nama. Default parameter, ada nilai bawaan. Nah, positional parameter, urutannya itu harus sama teman-teman, nggak boleh acak-acakan, harus sesuai, harus sama. Terus panggil berdasarkan nama keywordnya. Nah, keyword itu harus benar, besar kecilnya teman-teman. Jangan beda-beda gitu. Terus default parameter itu ada nilai bawaannya. Contohnya di sini. Dev, halo, eh, nama teman, terus alam, selamat pagi, terus print, salam, nama. Jadi ini tadi parameternya, terus ini isinya teman, salam parameternya ini teman, terus nanti di print salam berarti
Ini isinya berarti selamat pagi, koma, namanya tadi teman. Ini isinya apa? Teman. Gitu. Berarti isi dari parameter nama ini adalah teman. Gitu. Terus halo, ini pakai default. eh ini halo, contohnya Rehat, halo, positional, ini positional, ini default, positional. Halo, salam, dengan hai, terus nama, Budi, itu keywordnya. Nama akan bernilai teman jika tidak diberi argumen. Jika tidak diberi argumen, nama akan bernilai teman. Salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberi argumen. Gitu teman-teman. Selanjutnya fungsi rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh klasik, faktorial atau Fibonacci. Def, faktorial, terus n-nya berapa? If n double sama dengan 1, return 1. Return n dikali faktorial n min 1. Perinnya faktorial sampai 5. Ilustrasi fungsi rekursif. Ini faktorial 5. Kan faktorial itu seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi, kalau di Python-nya tuh seperti ini teman-teman. Faktorial 5. Itu 5 dikali faktorial 4. Dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, yang tadi, nih, n min 1. Ini akan berkurang 5 dikali faktorial ini kan tadi n min 1. N-nya tadi berapa? 5. Dikurang 1, 4. Terus 4 turun lagi. 4 dikali, tadi 4 dikurang 1, 3. Sampai ke 1, teman-teman. Gitu. Fungsi lambda. Fungsi lambda. Fungsi singkat yang ditulis satu baris. Contohnya kuadrat, variabel kuadrat, lambda x, itu x kuadrat 2 kuadrat pangkat 2. Print itunya kuadrat n-nya 5. Itu 5 kuadrat 25 kuadrat itu kan 25. 5 kali 5 25. Gitu teman-teman. Terus fungsi anonim tanpa nama menggunakan kata kunci lambda. Lambda kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. X itu parameter input. Nih, X parameter input. Lambda itu kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. X ini kalau double bintang ini namanya kuadrat ya, atau pangkat. Pangkat 2 ekspresi akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu return. Selanjutnya return value. Return value. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Itu teman, cara untuk mengembalikan nilainya itu dengan kata kunci return. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Nah, di sini contohnya ada def, nia tambah ya A, B, return A plus B, return nih, kata kuncinya pakai return. Terus hasilnya pada hasil dengan tambah 3, 5, nih, ya di sini teman. Ini kan A-nya 3, B-nya 5, terus print hasil. Terus ini dari hasil outputnya berapa? 8. 3 tambah 5, 8. Return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. A plus B berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen. Selanjutnya, scope variable. Scope variable. Scope atau cangkupan menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi. Variabel global berlaku untuk seluruh program. Gitu teman-teman. Jadi di sini tuh variabel ada dua, lokal dan global. Kalau lokal itu berlaku
di dalam fungsi itu aja variabelnya berfungsinya. Sedangkan kalau variabel global itu berlaku di seluruh program gitu. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Variabel global X, variabel isinya berarti nilainya 10. Nah, sedangkan kalau variabel lokal, ini kan ada sebuah fungsi. Nah, di dalam fungsi itu ada sebuah variabel. Nah, itu disebutnya variabel lokal. Jadi fungsi ini Y-nya, Y bernilai 5 ini hanya berfungsi berlaku untuk di dalam fungsi ini aja. Nah, ketika kita di luar fungsi ini Y-nya ini nggak berlaku teman-teman. Kayak gitu. Terus print di dalam fungsi, ya, nah ini akan berfungsi karena ini masih di dalam fungsinya. Sedangkan kalau di luar fungsi ini nggak bisa, Y-nya nggak bisa. Nah, kalau sedangkan global tuh bisa gitu, bisa di dalam, bisa di luar. Ini X di luar fungsi, global di dalam. Ini skopnya global, di dalam atau di fungsi, dalam dan luar fungsi. Jadi kalau global tuh bisa di dalam fungsi, bisa di luar fungsi. Sedangkan kalau eh, lokal itu cuma di dalam fungsi aja. Oke. Selanjutnya kita akan praktekkan langsung di Scratch dan Replit atau Python. Baik teman-teman, kita udah ada di Scratch. Nah, di sini kita ada sebuah program untuk mempersingkat waktu. Langsung saja udah dibuatkan. Di sini ada activity 7 atau kita eh, melakukan membuat sebuah kalkulator gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 bagian. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang bagian ini yang paling besar, ini sampai sini itu bagian utamanya teman-teman, bagian utama atau programnya utamanya. Nah, sedangkan di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebuah fungsi. Ini fungsi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aku akan jelaskan fungsi yang satu persatu ya. Nah, di sini ada sebuah fungsi. Kalau di Scratch kalian bisa ke block, terus make a block buat fungsi. Nah, di sini ada fungsi namanya print instruction. Ini akan mencetak welcome to the calculator, menunggu selama 2 detik, dan mengatakan eh, meminta 2 nama dan operasinya, tipe operasinya, dan menunggu 2 detik. Nah, di sini fungsi ini saling berkesinambungan ya teman-teman. Jadi ini kan blok untuk mulai print. Nah, instruksinya sini nih. Dari sini kita mulai set. Ini akan apa ya? Hmm, akan fungsi ini yang blok fungsi dari print instruction itu akan langsung dijalankan langsung. Jadi ibaratnya gini alurnya teman, ini mulai, ini blok fungsi ini isinya tuh ini teman-teman, say sampai wait. Nah, ini akan dijalankan. Setelah dijalankan, lanjut ke selanjutnya kita menanyakan angka. Angka pertama akan jawab, terus user akan jawab, terus disimpan di variabel number one. Begitupun di angka kedua. Terus selanjutnya kita akan menanyakan tipe operasinya maunya apa, mau seperti apa. Di sini jika user ngetik 1 itu untuk pertambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian. Oke, setelah itu setelah user menjawab 1, 2, atau 3, atau 4, jawaban akan disimpan dan
masukkan ke dalam variabel operation. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ini ada if, else. Nah, di sini aku jelasin fungsinya dulu. Nah, di sini ada sebuah fungsi add to the number. Number pertama, nomor 2. Nah, ini yang udah aku jelasin sebelumnya, ini namanya variabel lokal. Sedangkan kalau ini variabel yang ren, ini variabel global. Ini lokal, ini global. Global bisa dipakai di luar atau dalam fungsi, sedangkan kalau eh, lokal itu cuma bisa di dalam fungsi ini aja teman-teman. Di sini ada sebuah fungsi penambahan, add itu penambahan, fungsi penambahan. Terus di sini ada blok variabel untuk result, blok variabel untuk result. Nah, di sini number 1, 2 itu ditambah, ini penjumlahan ya teman-teman. Jadi ketika user menginput angka 1, berarti kan ini sesuai nih dengan ini operation, nilainya berapa tadi variable operation, misalnya input 1 berarti sama dong, benar. Jadi akan menjalankan program blok yang ini. Nah, blok ini, fungsi yang ini akan menjalankan isi dari fungsinya, yaitu penambahan number 1 ditambah number 2 gitu. Terus selanjutnya ini ada fungsi pengurangan, sama namanya subtract to number 1, 2. Terus nah, jika user bukan input nomor 1, jadi kan salah. Jadi lanjut ke blok selanjutnya. Nah, di sini ada blok if lagi. Jika user input 2, maka akan menjalankan program fungsi ini, pengurangan 2 number. Nah, di sini langsung menjalankan fungsi yang ini teman-teman. Variabel ini result untuk disimpannya hasilnya. Terus number 1 dikurang number 2. Nah, di sini teman-teman nggak boleh kebalik ya teman-teman, soalnya pengurangan. Jika teman-teman naruhnya di sini 2, ini akan berbeda teman-teman hasilnya. Dan bisa salah hasilnya. Jadi harus benar-benar sesuai urutannya. Terus udah tuh sini. Jika salah bukan input nomor 2, lanjut nomor 3 perkalian. Ini menjalankan fungsi perkalian sini. Terus begitupun selanjutnya sampai benar atau sesuai gitu teman-teman. Kalau input 4 berarti pembagian. Nah, di sini ada ini teman-teman. Nah, kalau pembagian tuh, kalau dibagi 0, itu kan jadi error ya teman-teman. Jadi di sini jika user memilih 4 operasi pembagian, terus menginput nomor 2-nya itu 0, itu akan nggak bisa teman-teman. Akan mengatakan di sini not zero. Zero is not possible. Nggak mungkin. Terus ini blok ini akan menyetop seluruh program. Jadi programnya seluruhnya berhenti. Itu teman-teman. Tapi kalau user inputnya 2, number 2-nya itu bukan 0, langsung ke fungsi pembagian di sini teman-teman. Langsung ke sini fungsi pembagian. Terus hasilnya akan ditaruh di variable result. Nah, jika tadi kan di inputnya 1, 2, 3, 4. Nah, jika user menginput selain dari 1, 2, 3, 4, maka langsung akan dicetak say operation number is not correct, karena nggak benar, teman-teman. Itunya. Jadi langsung diberhentikan programnya seluruhnya. Nah, jika sudah, misal kita pembagian benar, udah, setelah itu di sini akan dicetak hasilnya berapa gitu teman-teman. Jadi sesuai kita tadi milih
penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Oke, di sini kita langsung coba aja ya teman-teman. Oke, nah di sini nih teman-teman bisa lihat kita mulai tek, ini fungsi ini akan langsung berfungsi karena ini pertama tuh. Jadi kan tek mulai set, ini blok fungsi ini menjalankan fungsinya yang ini, terus selanjutnya baru ini kan tuh baru menanyakan number satu. Coba kita masukin angka eh, 2, terus angka selanjutnya itu 3. Nah, kita mau apa nih? Perkalian, pembagian atau nah, karena aku maunya perkalian, aku input angka 3. 3 for multiplication. Nah, langsung hasilnya keluar 6 gitu teman-teman. Nah, kalau saya coba lagi, ya kan juga kan ini, teman-teman bisa lihat nih yang apa di kuning-kuning gitu nanti kita oke, coba kita angka berapa ya? Angka 10. Angka 2-nya kita 2. Nah, kita mau pembagian nih. Teman-teman bisa lihat nanti di sini, bisa dilihat nanti akan berwarna kuning. Berarti artinya menjalankan program itu. Kita set 4. Nah, langsung ya 5. Nah, karena saking cepatnya jadi nggak kelihatan teman-teman. Jadi langsung set. Nah, sedangkan kalau yang ini kan tadi ada waktunya, ada waktunya lama lah. Ini 2 detik, 2 detik. Jadi bisa kelihatan gitu. Nah, ini kan udah ya sama aja. Nah, kita akan coba nih. Jika kita input number 2-nya itu 0. Apa yang terjadi? Oke, kita mulai lagi. Kan kita masukkan 2, kita masukkan 0, kita pembagian. Nah, langsung division based is not possible. Langsung ngeprint ini, pencetak ini menunggu selama 2 detik, langsung programnya di stop semua, ya kan? Jadi stop semua tuh kan. Nah, selanjutnya kalau kita salah inputnya di operasi tipenya, kita angka 1, angka 1, angka 2. Nah, aku ngasih, kan ini pilihannya cuma 1, 2, 3, 4, 4 kan. Coba aku 5. Apakah yang terjadi? Operation number is not correct. Salah berarti. Karena di sini pilihannya nggak ada sampai 5, adanya 1, 2, 3, 4 doang. Gitu teman-teman. Terus habis itu di programnya diberhentiin semua. Jadi gitu teman-teman cara bikin kalkulator di eh, Scratch. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita akan coba bikin kalkulator juga atau melakukan activity 7 juga di Replit atau Python. Baik teman-teman, kita udah ada di Replit atau Python. Selanjutnya di sini udah ada programnya, jadi kita bisa langsung menjelaskan aja untuk mempersingkat waktu. Di sini kita coba dulu aja ya teman-teman. Kita masukkan angka pertama, aku mau angka 5, angka keduanya 2, aku mau pembagian deh. Nah, hasilnya 2,5. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ini adalah sebuah fungsi nih yang def. Ini sebuah fungsi ya teman-teman. Nah, yang aku bilang dijelasin tadi ini kalau sejajar gini ini masih satu kesatuan fungsi, satu fungsi. Sedangkan kalau ini berada di sini, ini tuh udah beda teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatiin tata letaknya dengan benar agar komputer membaca dengan benar juga sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini ada
ada 1, 2, 3, 4, 5 fungsi. Nah, yang pertama, fungsi pertama yang sama di kayak Scratch kita untuk menanyakan, nah, eh, ngeprint ini ya teman-teman, welcome to the calculator, input 2 nama, dan di sini langsung dijelaskan tipe eh, operasinya mau apa. Kalau 1 itu penambahan, 2 itu pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Terus setelah itu di print. Nah, selanjutnya kan menjalankan fungsi operasinya, dasarnya penambahan, pengurangan, dan perkalian pembagian. Di sini ada fungsi add to number, nama fungsinya, terus ininya, nah, parameternya, terus return number one ditambah number two. Jadi kalau di ini Python tinggal kayak tambah, kurang, kali tuh bentuknya bintang, pembagiannya tuh garis miringnya seperti ini. Tinggal nambah satu, dua, satu, 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 dua, 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 gitu teman-teman. Terus udah selesai nih, fungsinya udah dibuat. Setelah itu kita print instructionnya. Kita masukkan instruksinya yang ini teman-teman. Instruksinya kita masukkan. Ini enggak, instruksinya yang ini teman-teman, yang welcome. Nah ini fungsi. Nah ini print print instruction ini. Setelah itu kita try number 1 float input, masukkan angka pertama, variabel keduanya itu number 2, variabel number 2 float input, masukkan angka kedua, nanyain user angka, terus operation in input. Nah ini diubah ya teman-teman, ini kan float, ini diubah ke float, ini diubah in, gitu nanti hasilnya. Nah, selanjutnya ini kondisi operasinya. Nah, kan tadi kan ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika user memilih 1, maka hasilnya, resultnya, variable resultnya akan menjalankan add to number ini, yang ini teman-teman, fungsi yang ini. Result nih akan menjalankan fungsi yang ini. Ini fungsi yang ini, nah isi fungsi dari itu return number 1 plus number 2. Kan udah, setelah itu di print teman-teman, langsung hasil penjumlahannya, terus variable resultnya itu yang ini, itu teman-teman. Terus kalau bukan input 1, 2, maka akan dijalankan yang ini. Kalau yang ini, kalau 3 yang ini dijalankannya 4 ini. Nah 4 tadi kan kalau dibagi 0, number keduanya itu bernilai 0, itu error ya teman-teman. Jadi di sini jika ininya sama dengan 0, result akan dapat hasilnya. Jika tidak, maka akan error, akan ngeprint error, tidak bisa dibagi dengan 0. Terus jika user salah inputnya di luar dari 1, 2, 3, 4, misal kayak contoh tadi aku di Scratch input dengan 5, kan 5 nggak ada nih, cuma ada 1, 2, 3, 4, jadi akan ngeprint nomor operasi tidak valid, gunakan 1, 2, 3, atau 4, itu teman-teman. Terus save error print kalau apa namanya ini tidak valid input datanya, masukkan angka yang benar. Jadi gitu teman-teman. Nah di sini kenapa aku pakai float, karena biar enak teman-teman, bisa kayak gini nih, kalau hasil koma-komanya tuh bisa 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Jadi bisa teman-teman, sedangkan kalau pakai in atau yang lain tuh eh hasilnya bulat. Kalau ini kan bulat, kalau float tuh bisa koma tuh, jadi hasilnya enakan pakai float teman-teman, gitu. Nah kita coba lagi ya teman-teman untuk hasil. Jadi kan itu udah tuh yang benar, coba kita pakai kalau itunya 0, number 2-nya, tapi kita pembagian.
Nah, langsung akan ngeprint error, tidak bisa dibagi dengan 0. Selanjutnya, kalau kita salah input operasinya, misal 2, 4, terus ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 doang pilihannya. Coba kita pilih kelima, kan nggak ada. Nah, akan di print operasi tidak valid buat kan 1, 2, 3, atau 4 gitu teman-teman. Jadi eh, cukup sekian dari activity 7 ini, atau cara kita membuat kalkulator di Scratch maupun di Replit atau Python. Selanjutnya kita akan membahas sebuah project teman-teman. Oke teman-teman, kita udah ada di Scratch lagi. Di sini ada sebuah project namanya School Grades atau nilai sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian. Ini bagian utamanya, ini bagian fungsinya ada 4. Ini fungsi pertama, fungsi kedua, ketiga, dan fungsi keempat. Nah, di sini kita langsung bahas aja ya teman-teman. Pertama, kita pakai menggunakan blok ini. Ini delete all grades, kita menghapus semua nilainya. Ya, kita hapus semua, tidak ada nilai, kosong. Nah, ini kosong seperti ini teman-teman, kosong. Selanjutnya kita ini ada blok fungsi. Nah, blok fungsi ini akan menjalankan fungsinya. Nah, blok fungsi ini mewakili isi fungsinya tuh yang ini. Nah, blok fungsi ini akan menjalankan variabel add grade sampai benar to true, repeat diulangi sampai bernilai salah gitu. Nah, gini akan menanyakan nilai pertama, next grade, nilai selanjutnya, terus nilai selanjutnya, terus masukin jawabannya ke grade. Nanti grade ini akan masuk ke sini teman-teman, nilainya ke variabel itu grade. Terus selanjutnya jika grade-nya diisi, nilainya diisi -1, itu akan bernilai apa namanya, false, akan set to false, berarti akan berhenti teman-teman, berhenti programnya. Jika tidak, akan lanjut ke sini, grade lebih dari nilainya tuh harus, di sini ada rentangnya teman-teman, nilai sekolahnya lah, dari 1, 0, 0 sampai 10. Nah, di sini kenapa -1? Karena di Scratch kan itu nggak bisa teman-teman, harus kayak sebelumnya lah. Ya kalau mau dari 0 berarti dari -1. Kalau sampai 10 berarti ininya 11 gitu. Berarti ini rentangnya dari 10 sampai 10, 0 sampai 10. Jadi di sini ada ini add grade dari itunya, variabelnya, terus grade to, nah nanti akan masuk ke sini, to grade, itunya nilainya akan masuk ke sini, itu teman-teman. Terus selanjutnya jika bukan, jika salah, akan mencetak please provide a grade between antara 10 dan 11. Nah, kalau mau stop nih perulangan ini nih, perulangan ini mau di stop, itu harus ketik -1 untuk berhenti gitu. Ini isi waktu 2 detik lah untuk mencetak ini. Itu teman-teman. Jadi selama teman-teman input angka 0 sampai 10, itu akan berulang-ulang terus teman-teman. Akan berulang-ulang terus. Nah, kalau teman-teman inputnya di luar di luar dari 0 sampai 10, itu akan dicetak ini please provide ini untuk ngisinya yang benar lah 0 sampai 10. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin stop udah cukup, mungkin input nilainya teman-teman tinggal input -1 untuk berhenti. Jadi kan kalau input -1 akan
bernilai false, jadi dia akan berhenti teman-teman. Itu. Nah, selanjutnya setelah udah diproses fungsi yang ini, fungsi ini langsung lanjut ke ini. Panjangnya grace sama dengan 0. Tunggu sudah 2 detik. Panjangnya sama dengan 0. Berarti you have not any grade, tidak punya nilai. Detik langsung stop all, program semuanya langsung berhenti. Terus selanjutnya kalau enggak termasuk ini, enggak ada nilainya. Nah, kalau ini kan kalau nggak ada nilai akan di stop semuanya. Tapi kalau ada nilainya itu kita akan dicetak ini teman-teman. Say join. Nah ini kan cetak kamu punya nilai berapa yang tadi di input gitu. Terus menunggu 2 detik. Terus nah di sini teman-teman ada 3 variabel. Nah 3 variabel sini ini ada menghitung masing-masing. Yang pertama ini menghitung minimum, ini maksimum, average, rata-rata. Minimum, ini fungsi untuk menghitung minimum, ini maksimum, ini rata-rata atau average. Nah, yang pertama minimum. Nah, di sini kan pertama minimum dulu. Nah, grade tadi variabel ini akan ngisi, tadi kan udah diisi tuh berapa nilainya, number listnya yang ada di sini, ya kan? Semua angka di sini itu mau lihat number list akan ini yang masuk, terus set minimum variabelnya item 1 grade, indeksnya itu 1. Nah di sini repeat and item index grade kurang dari minimum gitu. Terus set minimumnya to index grade, terus change index by 1 itu. Setelah menghitung minimumnya udah selesai, udah jadi, langsung selanjutnya ke fungsi selanjutnya menghitung nilai maksimum. Ini blok variabel maksimum, itemnya 1, grade, pakai grade, terus set indeksnya 1, terus repeatnya, pengulangannya itu. Ini kan diulang-ulang terus teman-teman sampai itu selesai. Terus range grades if index, item index of grades kan karena maksimum berarti lebih dari ya teman-teman, lebih dari. Terus itu set maksimum untuk item index grades, change-nya itu indeksnya belinya 1. Selanjutnya fungsi terakhirnya itu average atau rata-rata. Di sini set sum index ini sebenarnya 0, indeksnya 1. Di sini ada repeat, indeksnya panjangnya grades, change sum by index grades, change index by satunya gitu teman-teman. Jadi seperti ini bloknya lah teman-teman. Ini untuk pengulangannya diulang sampai 2 kali, terus set rate. Nah ini menghitungnya sum sum dibagi jumlah berapa panjangnya, ada berapa nilainya gitu teman-teman. Setelah ini diproses semua fungsi ketiga ini, langsung yang terakhir akan mencetak ini teman-teman. Yang pertama minimumnya berapa, ini hasilnya dari sini, terus maksimumnya hasilnya di sini, terus fresh rata-ratanya di sini ya teman-teman. Nah langsung kita coba aja ya teman-teman, ya kan ini langsung hapus kan, kosong. Kita nilai misal 6 deh teman-teman, 6. Aku mau masukin lagi 7, 8, 9, 10. Udah aku mau 5 aja deh teman-teman. Nah aku mau stop, udah cukup nilainya. Nah kalau udah cukup kita menggunakan min 1. Nah aku mempunyai nilai 5, minimalnya itu 6, maksimalnya itu 10, rata-ratanya itu 8 gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan nilainya sampai berapapun, sebanyak-banyaknya, asalkan masih sesuai antara 0 sampai 10 gitu. Nah, coba kalau kita
masukkan nilainya itu di luar dari itu, misal 12. Tuh, akan please coba 9, 10. Nah, akan mencetak yang ini teman-teman. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita eh, ininya 0, terus kita 5 atau 7, yang banyak deh coba ya. Terus aku salah teman-teman, jadi kayak gitu. Suruh mengulang, tadi kan aku salah pencet ya. Nah, ini akan mengulang di sini, setelah itu akan mengulang lagi, nanyain lagi berapa. Nih, coba teman-teman bisa lihat nih, kalau aku input 12, tuh akan cetak itu, nah akan minta lagi, akan minta terus sampai kalian pencet -1 untuk stop. Nah, baru tuh aku punya 8 nilai, minimal 0, maksimal 7, rata-ratanya 4,8 sekian. Gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti gimana caranya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini utamanya, ini fungsinya. Nah, untuk menjalankan tinggal mewakilinya tinggal 2 fungsi gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas project School Grades ini di Replit atau Python. Oke teman-teman, kita udah ada di Replit atau Python. Di sini programnya sudah ada untuk mempersingkat waktu. Kita langsung coba dulu ya teman-teman. Di sini kita masukin nilainya berapa. Ya, misal di sini aku 12. Apakah yang terjadi? Please provide to grade between 0 sampai 8. Tapi programnya tuh nggak berhenti teman-teman. Tetap lanjut mengulang lagi untuk menanyakan sampai kita coba masukin lagi sekali lagi 2. Nah, sampai kita memuaskan -1 untuk berhenti programnya. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Ini apa namanya, nilai-nilai yang saya input. Terus aku mempunyai 6 nilai. Di sini ada minimalnya, itu nilai minimalnya itu 2, nilai maksimalnya itu 10, dan rata-ratanya itu 6,5. Nah, di sini ada fungsi, dan ini print. Nah, teman-teman di sini bisa lihat fungsi pertama itu untuk get request from user. Kita meminta nilai ke user. Terus ini kosong, ini kosong, as sampai to. While kita menggunakan while for ruangan while, as for grade. Variable grade itu input, kita menanyakan tuh ininya nilainya. Setelah itu jika di inputnya min maka false, maka langsung ke program selanjutnya, program selanjutnya akan print ke ini teman-teman, print langsung ke program selanjutnya yang print ini. Sedangkan kalau kita nulisnya selain -1, maka ini 0 sampai, ini kan ada if lagi ya teman-teman. Kalau kita input dari 0 sampai 10, itu benar, langsung dihitung, akan diulang lagi. Jika tidak, kita salah input kayak tadi ini, aku input 12. Itu akan ngeprint ini teman-teman, please provide grade between 0 sampai 10. Nah, kalau stop itu -1. Terus saya tunggu akan diulang-ulang terus sampai aku input -1 untuk keluar dari peruangan ini. Itu teman-teman. Terus ini ada fungsi kedua ini untuk menghitung minimumnya. Ini number list. Nah, number listnya tuh di sini. Ini namanya kumpulan ini number listnya teman-teman. Terus number listnya ini, terus minimum karena misalnya 0 dikosongin. Terus
kita menggunakan perulangan for, number in, dan English-nya. Number itu kurang dari, terus minimum ini sama dengan number, terus return minimum juga. Terus ini fungsi untuk maksimum, ini bedanya di sini. Kalau minimum itu kurang dari, kalau maksimum itu lebih dari. Sama ya ini maksimum minimumnya gitu. Terus selanjutnya di sini ada fungsi average rata-rata. Ini sumnya itu 0, yang 0 memakai perulangan for, list sum ditambah number, average, sum dibagi, dan number listnya, terus return average-nya, memberikan nilai average-nya. Terus di sini ada grade, from user, if range 0, print. Kalau kita nggak ada itu, nggak ada nilainya kan, nge-print you have not given any grade, langsung programnya diberhentikan, exit, langsung berhenti total semua. Sedangkan kalau with print grades ada, you have memiliki, kamu punya nilai, nah tadi jumlah nilai berapa, ini aku punya nilai 6 grades, terus ditambah grades, kata grades-nya gitu. Terus langsung hasilnya minimum, ini komputer tulis ini, fungsi dari minimum tuh, variabel minimum tuh fungsi dari ini, maksimum ini, average ini gitu. Ini jadi ini fungsi ya teman-teman ya, di sini fungsi, ini fungsi minimum, ini fungsi maksimum, ini fungsi average itu teman-teman. Jadi itu di sini variabel di sini, ini variabel lokal, maksimum, terus average di sini itu yang di dalam variabel di fungsi variabel di dalam fungsi itu variabel lokal, sedangkan kalau yang di luar sini namanya variabel global gitu. Minimumnya ini variabel global, berbeda dengan yang minimumnya variabel lokal di dalam fungsi ini. Setelah dihitung akan dicetak minimum hasilnya berapa, terus diubah menjadi SR minimum, ini SR maksimum, ini variabel ini SR average, terus hasilnya akan tulis seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara membuat nilai sekolah kalian untuk mengetahui minimumnya, maksimumnya berapa, dan rata-ratanya berapa gitu. Jadi kalian bisa menginput nilai kalian sebanyak-banyaknya, sepuasnya, asalkan tetap sesuai ketentuan 0 sampai 10. Jika kalian ingin stop, sudah cukup nilai yang diinput, itu harus kalian harus input min 1 untuk stop, dan akan dihitung nilai maksimum, minimum, dan average atau rata-ratanya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.